Suara Serak ke-162. Novel audio 9 Sutra Matahari yang ke-2561 hingga 2570. Tidak sopan datang dan tidak membalas. Faksi gelap datang menyerang batalion ke-35 kita beberapa kali berturut-turut, dan sekarang giliran batalion ke-35 kita yang mengambil inisiatif. Jika batalion 35 kita selalu diserang secara pasif dan tidak pernah berinisiatif menyerang, lalu apa pentingnya keberadaan batalion 35 kita dalam perang ini? Batalion ke-35 kita adalah salah satu dari batalion ke-36 dari Sekte Cahaya. Kita harus memainkan peran kita dalam perang ini. Ye Tianfei melanjutkan. Apa yang dikatakan Ketua Ye masuk akal. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, kelima tetua menjadi energi dan mengangguk setuju. Faktanya, kelima tetua ini bukannya tidak memikirkan apa yang dikatakan Ye Tianfei, tetapi kekuatan mereka tidak memungkinkannya sebelumnya. Sejak perang dimulai, batalion ke-35 telah ditekan oleh faksi gelap dan tidak memiliki banyak kekuatan untuk bertarung kembali. Tapi sekarang berbeda. Kedatangan Ye Tianfei menunjukkan kepada mereka kemungkinan untuk mengambil inisiatif. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki di sarang mana faksi gelap yang melawan batalion ke-35 kita berada selama periode ini. Setelah kita mengetahuinya, kita akan menghancurkannya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Bagus, lakukan saja apa yang diinginkan pemimpin Ye." Penatua Zuo mengangguk terlebih dahulu. "Pemimpin Ye, saya akan membawa orang untuk menyelidikinya segera." Diakon itu sangat antusias. Setelah membuat laporan, dia segera berbalik dan pergi. "Baiklah para tetua, mari gunakan waktu ini untuk berlatih keras. Ayo lakukan ini, semua orang memasuki senjata ajaib luar angkasaku untuk berlatih dalam pengasingan. Senjata ajaib luar angkasa saya dapat memberi Anda lebih banyak waktu," kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei membawa kelima tetua ke Menara Pantom, dan masing-masing menemukan tempat untuk mundur dan berlatih. Segera setelah itu, kelima tetua menemukan perbedaan aliran waktu di dalam dan di luar Menara Pantom, dan terkejut serta gembira. Para tetua ini belum pernah melihat senjata ajaib luar angkasa semacam ini dengan perbedaan kecepatan waktu internal dan eksternal yang begitu besar. Di dalam Menara Pantom, Ye Tianfei menemukan tempat yang tenang untuk duduk bersila dan mulai berlatih dalam pengasingan. Baru saja menerobos dan menjadi dewa sejati, kekuatan Ye Tianfei dalam segala aspek telah meningkat. Kekuatan tempur keseluruhan secara alami telah meningkat pesat. Setelah Ye Tianfei memilah kekuatan tempur komprehensifnya di semua aspek, dia memutuskan untuk berlatih ilmu pedang, energi mental, dan formasi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia melepaskan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana dan mulai melahap berbagai pelatihan sumber daya. Metode utama dalam mempraktikkan roda totem 9 istana adalah dengan melahap semua jenis sumber daya dan mengandalkan akumulasi sumber daya untuk meningkatkan kondisi keterampilan ini. Dua badan jiwa Ye Tianfei berpartisipasi dalam pelatihan pada saat yang sama dan mempelajari keterampilan dan formasi pedang. Berdengung, sebuah manik hitam keluar dari lautan jiwa Ye Tianfei dan melayang di depan dadanya. Manik pemurnian hati. Manik pemurnian hati ini diperoleh Ye Tianfei dari reruntuhan dewa kuno, dari aula leluhur di desa pegunungan kecil milik Tuan Liu. Ini adalah senjata ajaib langka yang khusus digunakan untuk menumbuhkan energi mental. Selain itu, sutra hati tak terbatas yang dipraktikkan Ye Tianfei juga diperoleh dari manik ini. Setiap kali Ye Tianfei mengembangkan energi mentalnya, dia akan menggunakan manik yang memurnikan hati ini untuk berlatih. Ye Tianfei mentransfer energi mentalnya ke dalam Heart Refining Bed dan mulai menjalani pelatihan. Dengan cara ini, dua badan jiwa Ye Tianfei secara bersamaan memahami ilmu pedang dan formasi, menyempurnakan manik-manik jantung untuk mengolah energi mental, dan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana terus-menerus melahap berbagai sumber daya budidaya. Pada saat yang sama, klon vampir juga memurnikan dan menyerap esensi darah dari sekte gelap keabadian duniawi yang telah dikumpulkan oleh Penatua Qian dan Penatua Zhao sebelumnya. Di Menara Pantom, lebih dari 1 tahun berlalu tanpa disadari. Kekuatan Ye Tianfei telah meningkat dalam aspek pelatihan ini. "Ketua Ye, saya mendapat beritanya." Diakon yang bertugas keluar untuk menanyakan berita tersebut kembali dan mengirim pesan masing-masing kepada Ye Tianfei dan 5 tetua. "Ayo keluar.
Ye Tianfei segera berteleportasi keluar dari Menara Pantom bersama 5 tetua dan datang langsung ke Diaken. Melapor kepada pemimpin Ye dan 5 tetua, saya telah memimpin orang-orang untuk mengetahui dengan jelas dalam beberapa hari terakhir bahwa faksi gelap yang menyerang batalion ke-35 kita pada periode sebelumnya adalah milik sarang ke-89 dan sarang ke-90. Diakon segera melaporkan. Benar saja, itu adalah orang-orang dari 2 sarang ini. Saya sudah mengetahuinya. Setelah mendengar laporan Diaken, Penatua Zuo segera berteriak. Penatua Zuo telah menyebutkan kepada Ye Tianfei sarang faksi gelap ke-89 dan ke-90 sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah 2 sarang ini. Sudahkah kamu mengetahui lokasi spesifik dari kedua sarang ini? Mata Ye Tianfei menjadi dingin dan dia bertanya. Ye Tianfei tahu bahwa apa yang disebut sarang itu sebenarnya mirip dengan Kam Sekte Cahaya. Itu mungkin adalah dunia kecil di antara 3000 dunia, atau ruang khusus. Faktanya, Ye Tianfei telah menghancurkan sarang faksi gelap terakhir kali untuk menemukan Butler Huang. Saat itu, Ye Tianfei dibujuk oleh penguasa faksi gelap dan beberapa kekuatan besar di dunia utama. Kebetulan ada sebuah benua di dunia kecil tempat sarangnya berada pada saat yang sama. Patua Chu dan Tian Wu Clone Master Zen juga tiba, dan bersama-sama mereka membunuh sekelompok Master Earth Immortal lawan dan menghancurkan sarang faksi gelap. Jadi Ye Tianfei sudah tahu apa yang terjadi di sarang faksi gelap. Kami telah membunuh sekelompok master di sarang ke-89 dan ke-90, dan ketika kekuatan kami habis, kami segera berangkat untuk menghancurkan 2 sarang faksi gelap ini. Anggap saja ini sebagai balas dendam untuk pemimpin Fan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, ikuti instruksi pemimpin Ye dalam segala hal. 5 tetua dari batalion ke-35 mendengarkan kata-kata Ye Tianfei dan menjawab pada saat yang sama. Ketua Ye ingin membalaskan dendam pemimpin Fan. Dia adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Kelima tetua saling mengirimkan pesan dan berkata, selama aksi, semua tindakan mengikuti perintahku. Kita tidak harus bertarung langsung dengan musuh. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan untuk mengakali dan meminimalkan kerugian pihak kita. Kata Ye Tianfei lagi. Pemimpin Ye, jangan khawatir, kami akan menuruti perintahmu. Penatua Qi segera menjawab. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, kelima tetua ini semakin mengagumi Ye Tianfei. Karena mereka merasa meskipun Ye Tianfei masih muda, dia tidak memiliki kekurangan impulsif dan kecerobohan seperti yang dimiliki anak muda pada umumnya. Kumpulkan pasukanmu segera dan berangkat. Ye Tianfei memberi perintah. Segera setelah itu, sebagian besar pria dan kuda dari batalion ke-35 berkumpul di depan Ye Tianfei, dalam formasi rapi, dengan baju besi yang cerah, dan niat membunuh yang membubung ke langit. Semuanya, batalion ke-35 kita akan berperang sekarang. Saya tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak perlu. Singkatnya, dalam operasi ini, batalion ke-35 kita akan membalaskan dendam pemimpin Fan dan menunjukkan prestise batalion ke-35 kita. Ye Tianfei perlahan melihat sekeliling ke semua orang, lalu berkata dengan keras. Balaskan ketua Fan dan keluarkan keagungan batalion ke-35 kita. Orang-orang dan kuda dari batalion ke-35 meraung serempak, dan suara gemuruh melanda seluruh dunia. Kemudian Ye Tianfei meminta semua orang untuk memasuki Menara Pantom, meninggalkan surga kecil, dan diam-diam pergi menuju sarang ke-89 dari faksi gelap. Ye Tianfei memiliki banyak pengalaman dalam berbaris dan bertarung sebelumnya, dan tahu kapan harus menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang lain, dan kapan harus mengecoh orang lain. Kekuatan keseluruhan dari faksi gelap terlalu kuat, jadi Ye Tianfei tidak memilih untuk memamerkannya secara besar-besaran, karena begitu hal itu menarik perhatian faksi gelap di sarang lain, akan ada kemunduran lagi. Segera setelah itu, Ye Tianfei tiba di sekitar sarang ke-89 dari faksi gelap, menggunakan teknik rahasia tembus pandang, dan bersembunyi di kehampaan. Yang disebut Lair 89 sebenarnya adalah dunia kecil dengan lokasi rahasia. Pada saat ini, Ye Tianfei telah secara akurat mengunci pintu masuk dan keluar dunia kecil dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin makhluk abadi dari sekte gelap yang menjaganya. Aku ingin tahu seberapa kuat faksi gelap di sarang ke-89 ini. Ulat sutra naga bertanduk emas juga merasakan pintu masuk dan keluar dari dunia kecil itu dan berbicara.
Mari kita menyelinap diam-diam dan mencari tahu lebih lanjut sebelum kita mengambil tindakan. Tidak perlu terburu-buru. Singkatnya, kita harus pintar, berjuang jika mampu, dan lari jika tidak mampu. Kita tidak perlu berjuang keras kecuali terpaksa. Jawab Ye Tianfei. Bagus. Izinkan saya mengajak Anda masuk. Saya pastilah orang yang melakukan pekerjaan semacam ini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Ini disebut kerja keras bagi mereka yang bisa, dan merupakan pilihan terbaik bagi Anda untuk melakukan hal semacam ini. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Jangan terlalu percaya diri, bersikaplah praktis. Cara paling praktis adalah berbagi lebih banyak sumber daya dan harta yang Anda peroleh di masa depan dengan saya. Ulat sutra naga bertanduk emas mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tidak masalah." Ye Tianfei tersenyum. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara hantu, dan ulat sutra naga bertanduk emas membawa menara hantu ke kedalaman kehampaan dan diam-diam menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil di depan. Di pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, ada lebih dari selusin makhluk abadi duduk bersila, menjaga kedua sisi pintu. Ada juga beberapa formasi yang sangat kuat yang menjaga pintu masuk dan keluar, tanpa izin dari faksi gelap ini abadi sejati. Sulit untuk dimasuki. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih dalam pengasingan di Menara Pantom. Karena laju aliran waktu khusus di ruang di dalam Menara Pantom, waktu pelatihan ulat sutra naga bertanduk emas jauh lebih lama dibandingkan dengan Ye Tianfei, dan karena Ye Tianfei memperlakukannya tidak ada rasa pelit. Setiap kali dia mendapatkan sumber daya pelatihan dan harta, dia akan berbagi banyak dengannya. Oleh karena itu, kekuatan ulat sutra naga bertanduk emas telah meningkat, dan kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa semakin kuat. Ulat sutra naga bertanduk emas menggunakan kekuatan magis spasial klan mereka, dan segera setelah itu, mereka melewati banyak rintangan dan berhasil memasuki dunia kecil. Selusin makhluk abadi dari faksi gelap yang menjaga pintu masuk dan keluar tidak menyadarinya sama sekali. Tajam, Ye Tianfei tidak bisa tidak memuji. Tentu saja, ulat sutra naga bertanduk emas sangat bangga. Bakat keluarga ulat sutra naga bertanduk emas dalam melakukan perjalanan luar angkasa telah terkenal di zaman kuno, dan itu memang pantas didapatkan. Dalam ingatanku yang diwariskan, di antara semua ras di dunia, klan ulat sutra naga bertanduk emas jelas dianggap sebagai klan yang kuat. Kata orang tua itu. Tuan Hun memiliki sebagian dari ingatan warisan pohon kekacauan dan mengetahui banyak hal di zaman kuno. Selanjutnya, cari tahu dulu situasi musuh sebelum mengambil tindakan. Ye Tianfei berkata pada ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas melarikan diri ke ruang dunia kecil ini dan berjalan dengan tenang sambil melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan kemana-mana. Ye Tianfei dan Hun Lao juga memahami dunia. Pada saat yang sama, di kedalaman dunia kecil ini, di istana yang gelap, 6 makhluk abadi dari faksi gelap sedang duduk. Salah satunya adalah Earth Immortal tingkat tinggi, 2 adalah Earth Immortal tingkat menengah, dan 3 adalah Earth Immortal Junior. Tuan Sarang, kapan kita akan mengirimkan pasukan untuk menghadapi batalion ke-35 dari fraksi cerah? Sarang kami dirusiak pare oleh batalion 35, dan balas dendam ini harus dibalas. Terlebih lagi, jika Dewa Terkuata mengetahui bahwa sarang ke-89 kita telah dikalahkan, dia mungkin mempunyai pendapat tertentu tentang sarang kita, yang akan merugikan perkembangan sarang kita di masa depan. Kata Earth Immortal perantara kepada Earth Immortal Senior. Tunggu sebentar, saya sudah menghubungi pemilik sarang dari 3 sarang lainnya, berdiskusi dengan mereka, dan bersiap mengirim pasukan bersama untuk menghancurkan batalion ke-35 fraksi cahaya. Kata Earth Immortal Senior perlahan. Meskipun kekuatan faksi terang secara keseluruhan tidak sebaik faksi gelap kita, faksi terang juga telah mengumpulkan banyak fondasi setelah persiapan bertahun-tahun ini, jadi kita tidak bisa meremehkan musuh. Pertempuran yang menghancurkan dunia ini baru saja dimulai. Sarang ke-89 kita harus tahu bagaimana mempertahankan kekuatan kita dan mencoba untuk berperang dengan pasti. Kata Earth Immortal Senior. Keabadian duniawi tingkat tinggi ini adalah penguasa sarang ke-89. Bagus sekali, lakukan saja apa yang diinginkan pemilik sarang.
Dengan sarang ke-89 kita, ditambah 3 sarang lainnya, menghancurkan batalion ke-35 Sekte Cahaya seharusnya menjadi masalah yang sangat sederhana. 5 makhluk abadi duniawi lainnya dari faksi kegelapan semuanya sedikit bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan pemilik sarang. Ngomong-ngomong, Tuan Sarang, menurut informasi yang kami dengar, batalion ke-35 dari Sekte Cahaya mempunyai pemimpin baru. Tidak. Pemimpin baru ini sebenarnya adalah seorang anak manusia yang sangat muda, dan dia hanya berada di alam nyata. Kekal, kata salah satu dewa bumi. Haha, ada 2 kemungkinan bagi fraksi Guangming untuk membiarkan seorang pemuda abadi menjadi pemimpin batalion. Kemungkinan pertama berarti fraksi Guangming tidak memiliki siapapun. Kemungkinan kedua adalah bahwa manusia muda ini kemungkinan besar adalah seseorang dari fraksi Guangming. Seseorang di puncak dapat menggunakan koneksinya untuk menjadi pemimpin baru batalion ke-35. Tidak peduli apa situasinya, itu adalah hal yang baik bagi kami. Dia hanyalah seorang anak manusia dengan kekuatan abadi sejati. Aku bisa menghancurkannya hingga menjadi bubur hanya dengan 1 jari. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan saya? Ketika pemilik sarang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya. Apa yang dikatakan Tuan Sarang memang benar. 5 dewa bumi lainnya mengangguk setuju. Ya, Anda akan segera mengetahui apakah saya memenuhi syarat untuk melawan Anda. Pada saat ini, di suatu tempat yang jauh di kejauhan, Ye Tianfei berada di Menara Pantom. Dia dapat dengan jelas mendengar percakapan 6 makhluk abadi di Istana Hitam, dan tidak bisa menahan senyum dingin. Untungnya, bagian utama dari dunia kecil ini juga merupakan sebuah benua. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Faktanya, di antara 3.000 dunia, sebagian besar merupakan benua. Kemudian Ye Tianfei pergi jauh ke dalam tanah benua ini dan mulai menggunakan teknik fase bumi untuk berkomunikasi dengan energi bumi dan mengumpulkan naga bumi. Setelah memasuki bawah tanah, Ye Tianfei segera menggunakan teknik rahasia transformasi menjadi Qi, menutupi auranya sendiri dengan sangat erat sehingga bahkan Master Earth Immortal pun akan kesulitan untuk mendeteksinya. Hampir sepanjang hari nanti, Huang Lao, Yingwei Kujedi yang saya gunakan kali ini seharusnya jauh lebih kuat dari yang terakhir. Ye Tianfei bertanya pada Huang Sang. Kali ini, jedi yang diatur oleh Ye Tianfei tetaplah Yin Guiku. Karena benua ini dipenuhi banyak energi gelap, dan kabut hitam ada di mana-mana, di lingkungan yang dingin ini, menata Yingwei Kujedi adalah pilihan yang baik. Haha, Yingwei Kujedi yang kamu gunakan kali ini memang jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Izinkan saya meminjamkan Anda kumpulan roh jahat lainnya. Jawab Huang Sang sambil tersenyum. Kemudian Huang Sang mengguncang badan hantunya, dan sejumlah besar jiwa hantu jahat keluar dari badan hantunya, memasuki dunia bawah tanah, menyerap energi bumi, dan dengan cepat berubah menjadi hantu jahat dengan badan tinggi dan kekuatan yang dahsyat. Setelah Yin Guiku jadi berhasil dikerahkan, sejumlah besar energi hantu suram mulai menembus dunia bawah tanah. Secara bertahap, seluruh benua mulai memiliki hembusan angin hantu dan bayangan hantu, seperti domain hantu. Sesepuh, kami siap membunuh musuh. Ye Tianfei memindahkan 5 tetua dari batalion ke-35 keluar dari Menara Pantom dan berbicara. Ye Tianfei langsung mengaktifkan Yin Guiku Jedi, dan sejumlah besar hantu jahat berteriak dan bergegas dari tanah. Dalam waktu singkat, ada sejumlah besar hantu jahat di mana-mana di seluruh benua dengan panik menyerang orang-orang tersebut. Faksi gelap, pertempuran yang mengerikan segera dimulai. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, di kedalaman dunia kecil ini, 6 faksi gelap bumi abadi di Istana Hitam telah bergegas keluar. Mereka adalah anggota batalion ke-35 Sekte Guangming, dan mereka masuk. Sebuah faksi gelap buru-buru datang untuk melapor kepada 6 makhluk abadi duniawi ini. Tanpa diduga, mereka berani datang ke rumah kami sebelum kami pergi mencari mereka. Kata pemilik sarang dengan dingin. Tuan Sarang berteriak dengan muram. Awalnya, dia telah menghubungi orang-orang dan kuda di beberapa sarang lain dan berencana untuk menunggu sampai semua orang berkumpul sebelum mengambil tindakan. Tanpa diduga, orang-orang dan kuda dari batalion ke-35 datang menyerang atas inisiatif mereka sendiri, yang membuatnya sedikit lengah. 6 dewa bumi dari faksi gelap melepaskan tekanan energi mereka,
mengguncang seluruh dunia, dan kemudian mereka bergegas menuju batalion ke-35 dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagus sekali. Ye Tianfei telah mengunci 6 makhluk abadi bumi yang gelap ini dan memperhatikan setiap gerakan mereka. Ketika dia melihat mereka mengambil tindakan, dia tidak bisa menahan cibiran. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan seluruh benua berguncang. Kabut hantu besar muncul dari Yin Gui Kujedi. Satu demi satu, hantu jahat yang tinggi melarikan diri dari tanah abadi dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak formasi tanah terus bermunculan, menunjukkan segala macam fenomena aneh, dan mereka menyerang 6 makhluk abadi bumi yang gelap. Tetua, ikuti petunjukku dan bunuh 6 makhluk abadi duniawi dari faksi kegelapan. Ingat, jadilah lemah dulu, baru jadi kuat. Ye Tianfei mengirim pesan kepada 5 tetua dari batalion ke-35. Bagus. Ketika kelima tetua menerima pesan Ye Tianfei, mereka semua bersorak dan menjawab pada saat yang sama. Mereka telah mengalaminya di alam surga kecil terakhir kali, dan tahu bahwa Ye Tianfei akan menggunakan jedi untuk menghadapi 6 makhluk abadi bumi yang gelap lagi. Membun nih. Di bawah bimbingan Ye Tianfei, 5 tetua dari batalion ke-35 bergegas menuju 2 dewa bumi perantara dari faksi gelap. 2 makhluk abadi bumi perantara dari faksi gelap sedang dikepung oleh sejumlah besar roh jahat saat ini, dan juga dikepung oleh formasi bumi yang terus-menerus muncul di sekitar mereka. Para tetua dari batalion ke-35 terkejut dan marah. Ayo kita ambil tindakan juga. Ye Tianfei berteriak pelan, dan menggunakan teknik badan pentahapan bumi yang berubah menjadi Qi, menyatu dengan Qi bumi. Dia datang ke belakang Earth Immortal tingkat menengah dari sekte gelap tanpa ada yang menyadarinya, dan kemudian langsung meluncurkan serangan seperti petir. Hu Miao, Huang Sang, Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas dan klon vampir juga mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Ilusi Hu Miao sekarang dapat mempengaruhi bumi. Huang Sang dan klon vampir telah memiliki kekuatan tempur dari makhluk abadi bumi. Rahasia luar angkasa yang digunakan oleh Hun Lao dan Jin Jiao Longchan juga dapat menyebabkan kerusakan besar pada gangguan abadi bumi. Oleh karena itu, ketika Ye Tianfei dan yang lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama, Earth Immortal perantara dari faksi gelap segera menjadi tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, makhluk abadi duniawi dari faksi gelap ini diledukkan oleh upaya gabungan Ye Tianfei dan yang lainnya, dan berubah menjadi bola kabut darah. Klon vampir dan Huang Sang mengambil tindakan pada saat yang sama untuk membagi esensi darah dan esensi jiwa dari sekte gelap keabadian duniawi ini. Di sisi lain, Penatua Zuo, Penatua Qi, dan Penatua Qi bekerja sama untuk mengalahkan makhluk abadi duniawi dari faksi gelap hingga titik ledukan. Pada saat ini, anggota faksi gelap lainnya juga dikejar oleh sejumlah besar roh jahat dan melarikan diri kemana-mana. Selain itu, pasukan batalion ke-35 juga bertempur dengan gagah berani. Korban dari faksi gelap menjadi semakin banyak. Dia terbunuh dan berduka di seluruh negeri. Ketika pemilik sarang melihat pemandangan ini, dia sangat marah dan meraung ke langit. Pemilik sarang juga sedang dikepung oleh sejumlah besar hantu jahat dan formasi tanah pada saat ini. Meskipun hantu jahat dan formasi tanah ini tidak dapat membahayakan pemilik sarang, mereka menyebabkan gangguan besar padanya dan dia diseret ke sana dalam keadaan apapun. Waktu yang singkat, tidak dapat mendukung orang lain dari faksi gelap. Dalam kemarahan, pemilik sarang meleduk sepenuhnya, melepaskan sejumlah besar tekanan energi yang mengguncang puluhan hantu jahat hingga meleduk, dan menghancurkan selusin formasi tanah pada saat yang bersamaan. Kenapa kamu terburu-buru? Sekarang giliranmu. Ye Tianfei tiba-tiba muncul di belakang pemilik sarang dan mensibir. Ye Tianfei menggunakan pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat pada saat yang sama untuk menyerang lautan jiwa pemilik sarang. Hu Miao, Huang Sang, Jin Jiao Longchan, Hun Lao dan klon vampir juga menggunakan teknik rahasia masing-masing dan menekan master sarang bersama-sama. Di saat yang sama, sejumlah besar roh jahat dan formasi tanah juga menyerbu dari segala arah, dengan momentum yang menakutkan. Selanjutnya, Ye Tianfei bertarung sengit dengan pemilik sarang. Pemilik sarang ini layak menjadi pemilik sarang, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun dia dikepung oleh Ye Tianfei dan yang lainnya, dan ada begitu banyak hantu jahat dan formasi tanah, dia tetap bertarung dengan tertib.
Pada saat ini, ada makhluk abadi bumi perantara dari sekte gelap di kejauhan. Di bawah pengepungan dua tetua batalion ke-35, dia dipukuli hingga meleduk. Pada saat ini, 3 dari 6 penguasa abadi duniawi dari faksi gelap telah terbunuh, dan masih ada 3 yang tersisa. Membunuh 5 tetua dari batalion ke-35 bergegas menuju 2 dewa bumi perantara dari faksi gelap dan mulai bertarung lagi. Di saat yang sama, anggota faksi gelap lainnya di benua ini terbunuh berkeping-keping dan akan segera dikalahkan. Nak, kamu pasti pemimpin baru dari batalion ke-35, aku ingin membunuhmu. Ketika pemilik sarang melihat adegan ini, dia benar-benar mengamuk. Dia bergegas menuju Ye Tianfei dengan putus asa dan mulai mengadopsi gaya bertarung putus asa. Hanya kamu. Ye Tianfei mensibir, mengulurkan tangannya, dan lusinan formasi tanah meletus pada saat yang sama, bergemuruh dan mengelilinginya. Di saat yang sama, ada ribuan roh jahat bergegas dari segala arah. Pemilik sarang bersusah payah, tapi dia tidak punya pilihan selain menghadapi roh jahat dan formasi tanah itu lagi. Ye Tianfei, Hu Miao dan yang lainnya bekerja sama dalam serangan itu dan mengalahkan pemilik sarang di setiap kesempatan. Tiba-tiba, 2 jeritan lagi terdengar di kejauhan. 2 makhluk abadi bumi perantara dari faksi gelap dipukuli hingga meleduk oleh 5 tetua dari batalion ke-35 dan Mah Tei di tempat. Kumpulkan esensi darah dan badan jiwa orang-orang ini, pemimpin Ye membutuhkannya. Kata Penatuaki. Jadi kelima tetua mengambil tindakan untuk mengumpulkan esensi darah dan esensi jiwa dari makhluk abadi bumi perantara dari sekte gelap yang baru saja jatuh. Ayo pergi dan bantu pemimpin Ye membunuh musuh. Penatuaki meraung, dan kelima tetua bergegas bersama. Tetua, kalian bertiga saja yang akan membantuku. 2 lainnya akan pergi dan menghancurkan semua faksi gelap di sarang ini. Kata Ye Tianfei. Bagus. 5 tetua mengangguk setuju dan membagi pasukan mereka menjadi 2 kelompok. 3 dari mereka bergegas untuk membantu Ye Tianfei melawan Tuan Sarang. 2 tetua lainnya memimpin 35 anggota batalion lainnya untuk memburu orang-orang faksi gelap. Dengan bantuan ketiga tetua, pemilik sarang dengan cepat dikalahkan. Segera setelah itu, hampir semua anggota faksi gelap di sarang ini terbunuh. Kemudian Ye Tianfei memimpin 5 tetua untuk mengepung pemilik sarang. Bang! Akhirnya pemilik sarang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dipukuli serta diterbangkan. Tunggu. Pemilik sarang tahu bahwa situasinya sudah berakhir dan tidak akan ada peluang menang jika dia terus bertarung, jadi dia berbalik dan pergi. Di mana harus melarikan diri? Ye Tianfei meraung, mengulurkan kakinya dan menghentakkan kakinya. Ribuan hantu jahat dan sejumlah besar formasi tanah muncul pada saat yang sama, mengelilingi pemilik sarang dan menghalangi jalannya. Ye Tianfei dan 5 tetua mengejarnya, dan pertempuran sengit terjadi lagi. Segera setelah itu, dia mengalahkan pemimpin sarang dan terbang. Dengan cara ini, pemilik sarang dikejar dan dipukuli oleh Ye Tianfei dan 5 tetua, dan dia segera terluka parah. Namun, pemilik sarang akhirnya lolos dari dunia ini. Saat ini, tidak ada lagi faksi gelap di sarang ini. Pemimpin Ye, kami telah menghancurkan sarang ini. Kelima tetua berdiri di samping Ye Tianfei, semuanya sangat bersemangat. Ya, kami menghancurkan sarang ini, dan ini hanya sarang pertama yang kami hancurkan. Selanjutnya, batalion ke-35 kita akan menghancurkan lebih banyak sarang faksi gelap. Ye Tianfei mengangguk, lalu berkata perlahan. Ketua Ye benar. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dari kelima tetua langsung mendidih, mereka menjawab serempak dan mata mereka sangat fanatik. Pada saat ini, kekaguman kelima tetua terhadap Ye Tianfei mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kalian pasti tahu kalau belum lama ini, orang-orang dari batalion ke-35 diserang oleh sarang faksi gelap ke-89 dan ke-90. Tapi sekarang Ye Tianfei baru saja tiba di kamp ke-35, dan dia telah memimpin semua orang untuk menghancurkan sarang ke-89. Hal ini memberikan rasa balas dendam kepada 5 tetua batalion ke-35 dan seluruh pasukan. Sekarang ayo pergi ke sarang ke-90 dari faksi gelap. Yang terbaik adalah sampai di sana sebelum sarang ke-90 faksi gelap siap. Kata Ye Tianfei. Apa yang dikatakan Ketua Ye masuk akal. Jika kita datang terlambat,
Sarang ke-90 dari golongan gelap pasti akan disiapkan jika mereka tahu bahwa sarang ke-89 telah dihancurkan. Penatua Qi segera memahami apa yang dimaksud dan diucapkan Ye Tianfei. Tunggu sebentar. Ye Tianfei melirik benua di dunia ini dan berkata. Kemudian Ye Tianfei mendarat di daratan lagi, merentangkan kakinya dan menghentakkan kakinya, menggunakan teknik fase bumi untuk berkomunikasi dengan energi bumi. Ho ho! Naga bumi yang padat bergegas keluar dari bawah tanah, datang ke sisi Ye Tianfei, dan kemudian diteleportasi ke menara pantom oleh Ye Tianfei. Bagi penguasa bumi, naga bumi adalah sumber daya yang sangat berharga. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei mengumpulkan hampir semua naga bumi di benua ini. Benua ini telah kehilangan begitu banyak naga bumi, dan esensinya hampir hilang. Kedepannya, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan akan menurun dan sepenuhnya menjadi benua terbengkalai tanpa esensi dan tidak cocok untuk budidaya. Tingkat dunia ini akan terus menurun, dan pada akhirnya akan menjadi dunia yang tidak layak untuk ditinggali makhluk hidup. Dunia ini adalah sarang faksi gelap, dan Ye Tianfei tentu saja tidak akan bersikap sopan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei meminta 5 tetua untuk memimpin batalion ke-35 yang terdiri dari manusia dan kuda untuk mencari kemana-mana di benua itu dan mengambil semua barang berharga. Faksi gelap sangat kuat. Setelah jangka waktu pengelolaan dan pengembangan yang lama, setiap sarang telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Hampir semua faksi gelap di sarang ini terbunuh, dan semua harta benda yang tertinggal secara alami adalah milik batalion 35. Oke. Ayo bergegas ke sarang ke-90 sekarang. Pada akhirnya, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan pasukan batalion ke-35 ke menara pantom, lalu mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Selanjutnya, Ye Tianfei terus menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi ke arah sarang ke-90 dari faksi gelap. Saya harus mengatakan bahwa kartu teleportasi luar angkasa ini benar-benar senjata ajaib yang sangat berguna. Rasanya sangat mudah bagi Ye Tianfei untuk menggunakan kartu teleportasi luar angkasa ini untuk bepergian. Segera setelah itu, Ye Tianfei sampai di pintu masuk dan keluar dunia. Pintu masuk dan keluar dunia ini ditutupi oleh formasi isolasi yang berat, tapi Ye Tianfei, Jin Jiaolongchan dan Hun Lao semuanya langsung merasakannya. Pemimpin Ye, menurut berita, ini adalah sarang ke-90 dari faksi gelap. Kata Penatua Zuo kepada Ye Tianfei. Tidak mungkin salah. Ini pasti sarang dari golongan kegelapan. Ye Tianfei mengangguk. Karena Ye Tianfei sudah merasakan itu di pintu masuk dan keluar dunia depan. Ulat sutra naga bertanduk emas, trik lama, bawa kami masuk. Kata Ye Tianfei langsung kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Setidaknya ada 30 makhluk abadi sempurna yang menjaga pintu masuk dan keluar dunia ini. Ulat sutra naga bertanduk emas diam-diam datang ke pintu masuk dan keluar dunia dengan menara pantom, merasakannya dan berkata kepada Ye Tianfei. Lusinan makhluk abadi sempurna dari faksi gelap bersembunyi di kedua sisi pintu masuk dan keluar dunia ini. Selain itu, ada sejumlah besar orang dari faksi gelap yang menjaga di sana. Dengan teknik rahasia perjalanan waktumu, apa artinya menjadi makhluk abadi sejati? Kata Hu Miao tidak puas. Tapi ada juga klon jiwa dari Earth Immortal yang bersembunyi di sana, memantau pintu masuk dan keluar ini setiap saat. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, memang ada klon jiwa dari Earth Immortal yang bersembunyi di sana, dan aku juga merasakannya. Kata orang tua itu. Kemampuan persepsi dari Master Earth Immortal sangat kuat, yang tidak sebanding dengan Perfect Immortal. Jika ulat sutra naga bertanduk emas melakukan perjalanan dengan paksa, ada kemungkinan untuk ditemukan. Tuan, jangan takut, ini hanyalah tiruan jiwa dari Tuan Abadi Bumi. Saya menggunakan ilusi untuk menariknya ke dalam ilusi saya, dan saya bisa menjebaknya setidaknya selama beberapa jam. Beberapa jam seharusnya cukup bagi Anda, Guru, untuk memasuki dunia ini dan membuat pengaturan. Kata Hu Miao. Hu Miao, bisakah ilusimu menjebak klon jiwa makhluk abadi di bumi selama beberapa jam? Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya saat mendengar ini. Tentu. Jika itu adalah badan sebenarnya dari Earth Immortal, saya tidak yakin, tetapi jika itu hanya tiruan dari Earth Immortal, saya yakin. Jawab Hu Miao. Oke, Hu Miao,
Ayo kita lakukan dengan cepat, kata Ye Tianfei. Hu Miao segera keluar dari menara pantom dan langsung menggunakan keterampilan ilusi brilian klannya. Rune ilusi yang padat itu seperti sejumlah besar kepingan salju yang tak terlihat, menyebar ke segala arah dan langsung menutupi ruangan. Siapa? Klon jiwa dari Earth Immortal yang bersembunyi di pintu masuk dan keluar dunia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera merasakan posisi Hu Miao dengan kekuatan jiwanya yang perkasa. Tapi sebelum dia bisa merasakan Hu Miao, dia ditarik ke dalam ilusi oleh ilusi Hu Miao, dan terjebak di dalam, tidak bisa melarikan diri. Tidak hanya klon jiwa abadi duniawi ini, tetapi juga semua pasukan faksi gelap yang menjaga pintu masuk dan keluar semuanya ditarik ke dalam ilusi oleh Hu Miao, sehingga mustahil untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ulat sutra naga bertanduk emas memanfaatkan ini dan langsung melakukan perjalanan ke dunia depan. Ada juga benua di dunia ini. Sangat bagus. Melihat benua di depan, Ye Tianfei tersenyum. Ulat sutra naga bertanduk emas menggeli ke dalam tanah benua di depan. Kemudian Ye Tianfei mulai menggunakan teknik fase bumi dan mulai menatanya di bawah tanah benua ini. Memasuki bumi sama dengan datang ke wilayah Ye Tianfei sendiri. Segera setelah itu, Ye Tianfei mengatur jedi, dan itu tetaplah Yingui Ku jedi. Karena benua tempat tinggal golongan gelap penuh dengan energi gelap, tempat penempatan yang paling cocok adalah Yin Gui Ku, yang dapat memanfaatkan energi gelap ini sepenuhnya. Tidak bagus. Ada yang salah. Sepertinya ada yang salah dengan klon yang saya jaga di luar pintu masuk dunia. Saya curiga musuh telah memasuki sarang kita. Kirim pesanan segera dan bersiap untuk bertarung. Tidak lama kemudian, Master Sekte Gelap Earth Immortal di sarang ini tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak keras. Sebanyak 5 sosok yang memancarkan energi dan paksaan yang menakutkan muncul di daratan. Ini adalah 6 penguasa abadi duniawi dari faksi kegelapan. Hanya 5 makhluk abadi di bumi. Ye Tianfei mensibir. Saat berikutnya, Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjak, mengaktifkan Yin Gui Ku jedi, dan kemudian bergegas keluar dari bawah tanah bersama 5 tetua dan orang-orang dari batalion ke-35. Pertempuran sengit dimulai. Di benua itu, kabut mengepul ke langit, hantu jahat merajalela, formasi tanah terus-menerus meletus, dan deru energi terus terdengar, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Segera setelah pertempuran dimulai, sejumlah besar orang dari faksi gelap dibantai. Pasukan dan kuda dari batalion ke-35 datang dengan persiapan yang baik. Dengan kerjasama Yin Gui Ku, mereka bertempur dengan gagah berani untuk membunuh musuh satu persatu. Hampir semuanya tampil melebihi standar mereka, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat dari biasanya. Dan ada banyak orang dari golongan gelap yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan masih dalam kebingungan, sehingga mereka terbunuh. Ho! Di antara 5 Master Earth Immortal dari faksi gelap, 1 adalah Earth Immortal Senior, 1 adalah Earth Immortal Perantara, dan 3 adalah Earth Immortal Junior. Setelah menemukan ada sesuatu yang salah, mereka meraung satu demi satu. Ketiga makhluk abadi bumi junior itu hampir semuanya dibunuh oleh Ye Tianfei, Hu Miao, dan lainnya dalam satu pertemuan. Kemudian makhluk abadi bumi perantara juga dibunuh oleh 3 tetua dari batalion ke-35. Tentu saja, selama proses ini, Ye Tianfei terus mendesak Yin Gui Ku jedi untuk menangani 5 makhluk abadi bumi faksi gelap ini. Kemudian Ye Tianfei memimpin 5 tetua untuk mengepung faksi gelap abadi duniawi tingkat tinggi. Keabadian duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap ini adalah pemilik sarang dari sarang ke-90, dan kekuatannya mirip dengan pemilik sarang dari sarang ke-89. Setelah pertarungan sengit, pemilik sarang terluka parah. Akhirnya, badannya otomatis meleduk dan berubah menjadi ribuan gumpalan kabut hitam, keluar ke ruang sekitarnya. Ye Tianfei dan kelima tetua terus berusaha menghancurkan kabut hitam, namun pada akhirnya banyak kabut hitam yang lolos. Pemimpin Ye, tampaknya semua makhluk abadi bumi tingkat tinggi dari faksi gelap dapat menggunakan teknik pelarian rahasia ini. Agak sulit untuk membunuh mereka sepenuhnya. Penatuaci menghela nafas dan berkata, "Ya, faktanya, tidak hanya makhluk abadi bumi tingkat tinggi ini, tetapi juga makhluk abadi bumi junior dan makhluk abadi bumi tingkat menengah. Kita mungkin tidak dapat sepenuhnya memusnahkan mereka, dan mungkin masih ada beberapa jiwa yang tersisa. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini."
Ye Tianfei mengangguk lalu berkata, "Pemimpin Ye, sarang faksi gelap ke-89 dan ke-90 telah kami hancurkan. Balas dendam besar dari batalion ke-35 kami akhirnya terbalas. Sekarang mari kita kembali ke markas dan istirahat yang baik," kata Penatuaki kepada Ye Tianfei. "Tidak. Kubilang, batalion ke-35 kita akan menghancurkan lebih banyak sarang faksi gelap. Biarkan semua orang memasuki senjata ajaib luar angkasa saya untuk memulihkan diri. Kami terus menangani sarang faksi gelap lainnya dan menghancurkan lebih banyak sarang faksi gelap dengan guntur dan kilat. Jangan lupa, berurusan dengan faksi gelap bukan hanya masalah batalion ke-35 kami. Kami, faksi terang, saat ini sedang terlibat dalam perang skala besar dengan faksi gelap. Batalion ke-35 kita harus berusaha untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perang ini." Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berbicara perlahan. "Bagus. Lakukan segalanya sesuai keinginan pemimpin Ye." Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, kelima tetua semuanya terkejut di dalam hati mereka, dan kemudian mereka berteriak serempak. "Ayo lanjutkan," kata Ye Tianfei perlahan. Dalam waktu singkat, Ye Tianfei memimpin pasukan dari batalion ke-35, menggunakan angin musim gugur untuk menyapu dedaunan yang berguguran, dan memusnahkan lebih dari selusin sarang faksi gelap sekaligus. Objek yang dipilih oleh Ye Tianfei semuanya adalah sarang dari faksi gelap pemilik benua. Bagi Ye Tianfei, selama daratan masih ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang ini melakukan pekerjaan dengan baik. Benar saja kami tidak kecewa. Pak Tuacu dan Guru Zhen Tianwu sangat senang setelah menerima berita tersebut. Hanya saja Ye Tianfei membuat keributan besar, yang mungkin membuat faksi gelap ingin membunuhnya lebih kuat lagi. Selanjutnya, faksi gelap pasti akan fokus menghadapinya. Jadi mungkin dia sudah dalam bahaya. Guru Zhen Tianwu tiba-tiba berkata dengan cemas. Ya, faksi gelap pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Ye Tianfei. Mari kita awasi dia dan jika kami menemukan dia dalam bahaya, kami akan segera mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Pak Tuacu mengangguk. Saya telah merasakan beberapa aura kuat selama periode ini, menjulang, tepat di utara. Mungkinkah orang-orang tua dari golongan kegelapan itu akhirnya muncul? Kita harus selalu memperhatikan. Begitu orang-orang tua dari faksi gelap itu muncul, itu mungkin akan menjadi momen pertarungan yang sangat menentukan. Old Chu melihat ke arah utara dengan ekspresi serius. Ya, Master Zhen Tianwu juga melihat ke arah utara dan mengangguk. Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu sama-sama memahami bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran untuk menghancurkan dunia. Hingga saat ini, pasukan di kedua sisi telah terpencar dan bertempur, saling memakan, dan kedua belah pihak memiliki pemenangnya masing-masing pecundang. Tapi pertempuran yang menentukan sebenarnya belum dimulai. Sudah waktunya sifat asli kita kembali. Guru Zhen Tianwu berkata pada dirinya sendiri. Juga, selama periode ini, semakin banyak master yang berjalan diam-diam di 3000 dunia di dunia iblis, dunia bawah, dunia gelap, dan banyak dunia khusus. Dunia khusus ini belum menyatakan dukungan mereka. Tidak juga faksi, atau kedua faksi mendukungnya. Singkatnya, kita harus selalu memperhatikan makhluk di dunia khusus ini untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Kata Pak Tuacu, sebenarnya yang perlu kita khawatirkan adalah leluhur kegelapan yang legendaris. Meskipun leluhur kegelapan ini belum pernah muncul dalam pertempuran yang menghancurkan dunia sebelumnya, saya telah mendengar tentang leluhur ini berkali-kali dari para penguasa faksi kegelapan. Jika leluhur kegelapan ini adalah leluhur sebenarnya dari faksi kegelapan, bukankah dia lebih kuat dari orang-orang tua itu? Jika memang ada leluhur yang gelap, bisakah kita, golongan terang, mampu menghadapinya? Guru Zhen Tianwu berkata dengan cemas. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Jika orang kuat tertua dari faksi cahaya kita kembali, mereka mungkin bisa menghadapi leluhur kegelapan yang legendaris ini. Kata Pak Tuacu. Haha, Ketua Ye, panen besar lainnya. Ayo lanjutkan. Di sarang faksi gelap, setelah memusnahkan orang-orang dari faksi gelap di sarang, 5 tetua dari batalion ke-35 memimpin orang-orang dan kuda untuk mencari dunia. Setelah banyak panen, mereka datang ke tempat tertawa. Di depan Ye Tianfei, Penatua Qi berbicara.
Selama periode waktu ini, kelima tetua ini mengikuti Ye Tianfei untuk menghancurkan sarang faksi gelap satu demi satu. Bagi mereka, kehidupan seperti ini sungguh menyenangkan. Orang-orang dan kuda dari batalion ke-35 juga mengelilingi Ye Tianfei saat ini. Menghancurkan lebih dari selusin sarang faksi gelap tidak hanya membunuh sejumlah besar anggota faksi gelap, tetapi juga memanen berbagai sumber daya dan harta dalam jumlah besar. Ye Tianfei memerintahkan sumber daya dan harta yang dikumpulkan selama periode ini untuk dibagikan kepada orang-orang dari batalion ke-35 untuk pelatihan sesuai kebutuhan. Setelah serangkaian pertempuran, dan dengan sumber daya dan harta pelatihan yang cukup, sebagian besar orang di batalion ke-35 kuat. Cukup, semuanya telah meningkat pesat. Ya, pemimpin Ye, ayo lanjutkan. Penatua Zuo juga berbicara. Orang lain menatap Ye Tianfei dengan mata fanatik, menunggu perintah Ye Tianfei. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei telah sepenuhnya menjadi inti absolut dari seluruh batalion ke-35, dan bahkan dapat dikatakan sebagai pilar spiritual dari seluruh batalion ke-35. Tidak, ayo kembali sekarang dan istirahat sebentar. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Entah kenapa, Ye Tianfei mulai merasa tidak nyaman. Mengapa? Kelima tetua awalnya berpikir bahwa Ye Tianfei pasti akan memimpin mereka untuk menangani sarang faksi gelap lainnya seperti sebelumnya. Operasi kami selama periode ini telah menghancurkan 13 sarang, yang pasti menarik perhatian para pemimpin tertinggi faksi gelap. Mungkin, para pemimpin tertinggi dari faksi gelap telah mengirim orang untuk menyelidiki batalion ke-35 kita, dan bahkan telah mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk bersiap menghadapi kita. Dalam keadaan seperti itu, batalion ke-35 kami berlindung dari pusat perhatian dan kembali memulihkan diri. Kata Ye Tianfei perlahan. Yah, apa yang dikatakan ketua Ye masuk akal. Batalion ke-35 kita telah memusnahkan lebih dari selusin sarang faksi gelap sekaligus selama periode ini, yang pasti telah menarik perhatian para petinggi faksi gelap. Penatua Qi mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei. Pemimpin Ye, meskipun batalion ke-35 kita menarik perhatian para pemimpin teratas dari faksi gelap, lalu kenapa? Batalion ke-35 kita tidak bertempur sendirian. Faksi gelap mereka memiliki pasukan yang besar, dan faksi terang kita juga memiliki 36 batalion. Sungguh luar biasa. Mari kita bergabung dengan batalion lain untuk membentuk pasukan besar dan berperang melawan faksi gelap bersama-sama. Kata Penatua Qian. Ya, pemimpin Ye, selama periode ini kami telah membunuh begitu banyak penguasa Dewa Bumi dari Sekte Kegelapan. Bahkan Dewa Bumi tingkat tinggi dari Sekte Kegelapan dipukuli sampai mati oleh kami dan terluka parah satu persatu harus takut pada mereka. Penatua Zhao juga berbicara. Selama periode ini, pertempuran batalion 35 berjalan lancar, sehingga kelima tetua ini tidak terlalu takut dengan faksi gelap, dan berharap mereka dapat bekerja sama untuk menghilangkan lebih banyak sarang faksi gelap di masa depan. Tidak, sebaiknya kita tidak meremehkan faksi gelap. Kekuatan keseluruhan dari faksi gelap sangat menakutkan. Menurutku tidak tepat untuk bertarung langsung dengan faksi gelap saat ini, karena ini akan menambah korban yang tidak perlu di pihak kita. Terlebih lagi, setelah periode pertempuran ini, banyak dari kita di batalion ke-35 telah memperoleh cukup pengalaman dan akumulasi. Mari kita kembali dan biarkan semua orang berlatih dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Kami akan menunggu kesempatan dan kemudian terus mengambil tindakan. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, baiklah, karena Ketua Ye berkata demikian, mari kita lakukan apa yang dikatakan Ketua Ye. 5 tetua dari batalion 35 ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan menyetujui keputusan Ye Tianfei. Pada saat ini, di luar sarang ini, sosok hitam tinggi terus bermunculan, tanpa suara. Semua orang kami di sarang ini telah terbunuh. Itu seharusnya adalah batalion ke-35 dari Sekte Cahaya, dan kami akhirnya menemukannya hari ini. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Saya telah mengetahui dengan jelas bahwa pemimpin batalion ke-35 Sekte Cerah bernama Ye Tianfei. Seorang anak manusia muda, pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Ternyata itu anak laki-laki Ye Tianfei. Baiklah, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama hari ini.
Pria berjubah hitam lainnya berkata satu demi satu, dan mereka sangat kuat terhadap Ye Tianfei. Dan orang-orang berjubah hitam ini semuanya pernah mendengar tentang Ye Tianfei. Kami membagi pasukan kami menjadi dua kelompok, meninggalkan beberapa untuk berjaga di luar untuk mencegah dia melarikan diri, sementara yang lain memasuki sarang untuk mengepung dan membunuh Ye Tianfei. Anak ini telah berkali-kali merusak urusan utama faksi gelap kita tidak boleh mempertahankannya. Pria berjubah hitam yang berbicara lebih dulu melanjutkan. Dikatakan bahwa Ye Tianfei memiliki senjata teleportasi yang sangat kuat di tangannya, yang dapat digunakan untuk teleportasi jarak jauh, yang agak merepotkan. Kita harus segera mengepungnya dan menekannya. Begitu dia kabur, akan sulit bagi kita untuk mengejarnya, kata seorang pria berjubah hitam di sebelahnya. Kali ini saya datang, saya membawa senjata ajaib teleportasi dari faksi gelap kita, altar teleportasi, yang juga bisa digunakan untuk teleportasi jarak jauh. Hehe, di ruang dan waktu ini, jika menyangkut senjata sihir, faksi gelap kita pasti tidak kalah dengan yang lain. Pria berjubah hitam yang berbicara pertama kali mensibir, melambaikan tangannya, dan sebuah altar hitam muncul di depannya, memancarkan energi teleportasi yang kuat. Ayo, gunakan altar teleportasi ini untuk berteleportasi sekarang dan buat anak itu lengah. Pria berjubah hitam berdiri tepat di atas altar. Pria berjubah hitam lainnya juga berdiri di altar. Dengan suara mendengung, altar hitam itu sedikit bergetar dan menghilang. Saat berikutnya, altar hitam ini muncul di dunia depan. Pada saat ini, di dunia ini, Ye Tianfei sedang bersiap untuk memindahkan pasukan batalion ke-35 ke Menara Pantom. Dia tiba-tiba merasakan sejumlah besar sosok menakutkan dengan aura luar biasa muncul di ruang dunia ini, dan ekspresinya berubah drastis. Kemampuan persepsi Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia langsung tahu apa yang terjadi. Lusinan master dari klan kegelapan datang ke dunia ini pada saat yang bersamaan. Dan kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi tingkat tinggi, dan dua di antaranya adalah makhluk abadi sempurna. Seperti yang diharapkan, faksi gelap mengirim ahli untuk menanganiku. Selama periode ini, Ye Tianfei memimpin batalion ke-35 untuk menghancurkan lebih dari selusin sarang faksi gelap sekaligus. Itu adalah Ye Tianfei. Lusinan master dari faksi gelap memasuki dunia ini dan melihat sekilas Ye Tianfei, dan masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mengunci Ye Tianfei. Dia ingin melarikan diri. Lakukan. Keabadian duniawi tingkat tinggi berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua masuk. Ye Tianfei merasakan tekanan, mengulurkan tangannya untuk meraih, dan menggunakan kekuatan fisiknya. Telapak tangannya terus membesar, membungkus dunia. Dia segera meraih semua pria dan kuda dari batalion ke-35, dan kemudian memindahkan mereka ke dalam menara hantu. Segel waktu dan ruang dunia ini agar dia tidak bisa melarikan diri. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu keluar, di ruang sekitar badan pria berjubah hitam, rantai besi hitam panjang terus-menerus lahir, padat, dan terus memanjang, menutupi ruang dunia ini hampir seketika. Rantai besi hitam ini semuanya ditransformasikan dari kekuatan Hyukum. Pria berjubah hitam ini adalah guru abadi duniawi yang sempurna. Sebagai master tertinggi di bidang Earth Immortal, Perfect Earth Immortal memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang berbagai Hyukum di dunia. Dia bahkan dapat menggunakan kekuatan Hyukum yang ada di ruang sekitarnya dengan satu pemikiran. Ada banyak Hyukum berbeda di dunia, dan setiap Hyukum memiliki kekuatannya sendiri. Pada saat ini, sekte gelap lainnya, Perfect Earth Immortal, juga mengambil tindakan. Dengan satu jari, sejumlah besar rantai besi hitam lahir dan meluas di ruang dunia ini, menghalangi ruang di mana-mana. Di saat yang sama, master lain dari faksi gelap juga mengambil tindakan, menggunakan metode mereka untuk memblokir ruang tempat Ye Tianfei berdiri. Para master dari faksi gelap ini tahu bahwa Ye Tianfei memiliki senjata ajaib yang dapat diteleportasi, dan keterampilan gerakannya aneh, jadi mereka segera mulai memblokir ruang segera setelah mereka tiba. Ye Tianfei memandangi lusinan penguasa faksi gelap yang mengancam dan sedikit mengernyit. Sebagian besar dewa bumi gelap ini adalah dewa bumi tingkat tinggi, dan ada juga dua dewa bumi sempurna. Dengan kekuatan keseluruhan seperti itu, Ye Tianfei tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Meskipun kekuatannya terus meningkat,
Ye Tianfei menjadi semakin percaya diri saat menghadapi Tuan Bumi Abadi, tapi dia tidak sombong. Ye Tianfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, mengeluarkan semburan kekuatan teleportasi yang kuat, dan menggulungnya. Nak, jangan pernah berpikir untuk berteleportasi di depanku. Seorang Dewa Bumi sempurna dari faksi gelap mensibir. Rantai besi hitam yang padat seperti ular hitam berbisa, dengan cepat naik menuju posisi Ye Tianfei dari segala arah, mengaduk ruang. Sebuah altar hitam terus membesar, melepaskan energi teleportasi yang menakutkan dan menabrak Ye Tianfei. Altar hitam ini juga merupakan senjata ajaib teleportasi yang sangat pintar. Saat ini, kekuatan teleportasi yang dikeluarkan oleh altar hitam ini mengganggu transmisi kartu teleportasi luar angkasa. Di bawah berbagai gangguan dari penguasa faksi gelap, Ye Tianfei menemukan bahwa transmisi kartu teleportasi luar angkasa tampaknya menjadi sulit, dan untuk sementara dia tidak dapat dengan cepat mengobrak-abrik ruang di sebelahnya untuk teleportasi. Altar itu mengganggu hukum ruang dan waktu di ruang ini, jadi agak sulit untuk berteleportasi ke sini. Kata orang tua itu, "Kembalilah ke Yinghuiku jadi dulu." Ye Tianfei melirik benua di bawah dan berpikir sendiri. Sosok Ye Tianfei melintas dan kembali ke bumi di bawah. Memasuki jedi, Ye Tianfei langsung merasa seperti ikan di air, menyatu langsung dengan energi bumi. Wah, sulit bagimu untuk jatuh sekarang. Para ahli dari faksi gelap itu mensibir ketika mereka melihat Ye Tianfei melarikan diri ke bawah tanah daratan, berpikir bahwa Ye Tianfei terpaksa tidak memiliki cara untuk melarikan diri. "Aku akan menghancurkan benua ini," kata seorang abadi duniawi yang sempurna. "Tidak, ini adalah sarang faksi gelap kita. Jangan hancurkan benua ini." Dewa kesempurnaan lainnya membuka mulutnya untuk menghentikannya. Lusinan makhluk abadi bumi gelap mendarat di daratan satu demi satu, dan kemudian mereka juga turun ke tanah dan mengepung Ye Tianfei. Bagus sekali. Ye Tianfei tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat makhluk abadi bumi yang gelap ini juga memasuki bawah tanah. Situasi putus asa ini diatur oleh Ye Tianfei. Dalam situasi putus asa ini, Ye Tianfei memiliki keunggulan geografis. Sejumlah besar hantu jahat tinggi tiba-tiba muncul, dan mereka mengepung dan membunuh makhluk abadi dari faksi kegelapan. Formasi tanah terus meletus satu demi satu, melepaskan sejumlah besar energi bumi dan mengepung makhluk abadi bumi yang gelap itu. Hati-hati, anak ini ternyata adalah Master Bumi. Seorang senior abadi duniawi dari faksi kegelapan berteriak. Tidak layak disebutkan. Dewa bumi sempurna meleduk, dan tinju hitamnya membesar, seperti gunung raksasa hitam yang berguling ke depan di bawah tanah. Hantu jahat yang tinggi dan formasi tanah kemanapun ia pergi terus-menerus hancur berkeping-keping dan tidak berubah menjadi apapun. Keabadian kesempurnaan sungguh kuat. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Nak, menderita kematian." Faksi gelap lainnya, Perfect Earth Immortal, bergegas menuju Ye Tianfei dari arah lain. Meskipun Ye Tianfei telah melakukan teknik badan pembentuk bumi yang luar biasa yang berubah menjadi Qi, dan badannya telah diintegrasikan ke dalam Qi bumi, kemampuan persepsi dari dua makhluk abadi bumi yang sempurna ini begitu buruk sehingga mereka masih secara akurat menangkap bentuk badan Ye Tianfei. Di bawah bimbingan dua dewa bumi sempurna, penguasa faksi gelap lainnya juga tahu persis di mana Ye Tianfei berada, dan melancarkan serangan kekerasan satu demi satu, menghantam Ye Tianfei seperti hujan lebat, menyebabkan seluruh tanah mendidih. Jangan bertengkar terlalu lama. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Meletus. Ye Tianfei tiba-tiba berteriak keras. Di dunia bawah tanah ini, semua energi bumi, semua naga bumi, semua formasi bumi, semua naga bumi, meleduk dengan hebat pada saat yang bersamaan, seolah-olah semua energi seluruh benua dilepaskan dalam sekejap. Saat berikutnya, energi bumi yang tak ada habisnya menyapu seluruh benua, dan kemudian benua itu mulai hancur, dalam waktu yang sangat singkat, ia retak, hancur, runtuh, dan kemudian sepenuhnya berubah menjadi abu. Energi bumi dalam jumlah yang mengerikan meleduk dalam sekejap, dan kekuatannya begitu menakutkan hingga menghancurkan benua sepenuhnya. Ini adalah teknik rahasia terlarang di antara teknik fase bumi yang diturunkan kepada Ye Tianfei oleh Lu Yuansu. Ini adalah teknik rahasia yang sangat berbahaya. Pada saat kritis, Anda dapat memilih untuk meledukkan bumi yang Anda kendalikan dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan.
Meskipun Ye Tianfei sudah bersiap, dia bergegas keluar dari tanah dengan kecepatan penuh saat benua itu meleduk dan melarikan diri menuju kehampaan di kejauhan. Namun, dia masih terperangkap oleh energi ledukan yang mengerikan dan terlempar jauh ke kejauhan, sangat terkejut hingga dia pusing, energi dan darahnya melonjak, dan pada saat yang sama, retakan berdarah yang mengejutkan muncul di badannya, seperti patung yang akan dipatahkan. Ye Tianfei memuentekan beberapa suap darah, dan pada saat yang sama mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa di tangannya, berteleportasi menjauh dari dunia ini dalam satu gerakan. Kamu gile sekali, kamu hampir meledukkan dirimu sendiri. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jangan khawatir, dengan kualitas badanku, tidak mungkin aku bisa diledukkan sampai mati. Paling-paling, aku akan hancur berkeping-keping, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Lari cepat, orang-orang itu mengejar kita, desak Huntua. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa lagi dan menghilang dalam ruang dan waktu ini dalam sekejap. Sebuah altar hitam muncul, dengan puluhan master dari faksi gelap berdiri di atasnya, semuanya dengan wajah marah. Ledukan besar di benua tadi menghancurkan sebagian besar makhluk abadi bumi tingkat tinggi dari faksi gelap menjadi berkeping-keping di tempat, dan bahkan badan jiwa mereka terluka. Hanya Dewa Bumi yang relatif dekat dengan dua Dewa Bumi sempurna yang terlindungi tepat waktu dan hanya menderita luka ringan. Saat makhluk abadi ini menghadapi ledukan besar, Ye Tianfei telah memanfaatkan kekacauan itu dan pergi. Nak, kemanapun kamu melarikan diri, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. The Dark Perfection Immortal yang mengendalikan altar hitam meraung dengan marah. Ledukan. Altar hitam meleduk menjadi suara menderu, mengejar ke arah Ye Tianfei. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi ke sarang sekte gelap di kejauhan, tetapi Ye Tianfei menemukan bahwa lusinan master abadi duniawi dari sekte gelap berdiri di altar hitam dan terus melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Dalam pengejaran panas, jangan biarkan anak ini pergi. Para master sekte gelap abadi bumi yang berdiri di atas altar hitam mengertakkan gigi satu persatu, terutama mereka yang baru saja hancur berkeping-keping. Mereka bahkan lebih marah dan ingin segera menyusul Ye Tianfei dan membalas dendam. Namun, efek teleportasi dari kartu teleportasi luar angkasa sangat kuat. Tianfei terbang ke dalamnya dan mengisinya dengan sejumlah besar kristal energi luar angkasa, yang terus dia teleportasi. Meskipun altar hitam di belakangnya terus mengejarnya, untuk sementara waktu, dia tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Kekuatan teleportasi dari tanda itu sangat kuat. Sepertinya itu adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Dua dewa sempurna dari faksi gelap di belakang menatap Ye Tianfei dengan mata gelap mereka. Mereka memperhatikan kartu teleportasi luar angkasa di tangan Ye Tianfei dan diam-diam terkejut. Orang-orang ini agak sulit untuk dihadapi, terutama dua dewa bumi sempurna. Meskipun kami telah menggunakan berbagai cara untuk menutupi aura Anda, mereka masih dapat merasakan aura Anda. Sangat sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Orang tua itu sedikit cemas. Mereka baru saja bisa merasakan secara akurat sosok saya di jedi itu, dan sekarang mereka bisa lebih merasakan napas saya. Tidak ada cara lain. Saya tidak bisa mengalahkan makhluk abadi tingkat tinggi dan makhluk abadi penyempurnaan, jadi saya hanya bisa melarikan diri. Saya harap saya bisa melarikan diri, jawab Ye Tianfei. Semuanya, gunakan kekuatan jiwa untuk menyerang, konsentrasikan kekuatan jiwa kita, dan serang anak itu dari jarak jauh bersama-sama. Salah satu dewa sempurna dari faksi gelap tiba-tiba berkata kepada dewa bumi lainnya. Saat berikutnya, lusinan makhluk abadi duniawi dari faksi gelap melepaskan energi jiwa mereka, berkumpul bersama, dan menyerang ke arah Ye Tianfei dari kejauhan. Sungai kekuatan jiwa yang besar menembus langsung ke angkasa, berguling ke depan dalam kehampaan yang kacau, dan meleduk ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei mau tidak mau mengubah wajahnya sedikit ketika dia merasakan sungai kekuatan jiwa yang menakutkan di belakangnya. Di lautan jiwa Ye Tianfei, pohon pemelihara jiwa terus memanjangkan cabang dan daunnya, membentuk lapisan pelindung untuk melindungi lautan jiwa Ye Tianfei. Dua badan jiwa Ye Tianfei, satu menyatu dalam pohon pemelihara jiwa dan yang lainnya menyatu dalam pedang jiwa, keduanya terlindungi dengan erat.
Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengatur lusinan formasi di belakangnya. Formasi ini bahkan memiliki efek mengisolasi energi kekuatan jiwa, memblokir sebagian energi kekuatan jiwa di tempat. Ye Tianfei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa untuk membuat teleportasi lebih cepat. Akhirnya, sebagian energi jiwa menghantam Ye Tianfei dari udara. Ye Tianfei merasa dunia berputar seketika, terutama kedua raga jiwanya yang merasakan semburan rasa sakit, seolah-olah sedang dipukul keras oleh palu besar. Pohon pemelihara jiwa merentangkan semua cabang, daun, dan akarnya untuk menahan energi jiwa yang terus-menerus dibombardir, dan meletus dengan hisapan yang kuat, memurnikan dan menyerapnya secara paksa. Kepulan-kepulan, Ye Tianfei memuentehkan lebih dari selusin suap darah di tempat. Untungnya, jarak antara kita begitu jauh, dan ada pohon pemelihara jiwa dan pedang jiwa yang melindungi kedua badan jiwaku, jadi tidak ada yang serius. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia pasti tidak akan mampu menghadapi tuan dari faksi gelap di belakangnya. Jika Anda bertemu dengan Earth Immortal Junior atau Earth Immortal Menengah, Anda masih bisa bertarung, tetapi jika Anda bertemu dengan Earth Immortal tingkat tinggi, terutama Earth Immortal Sempurna, Anda tidak akan bisa bertarung. Meskipun Ye Tianfei telah melukai banyak makhluk abadi tingkat tinggi sebelumnya, dia selalu menggunakan kekuatan jedi. Sekarang ada dua dewa bumi sempurna, Ye Tianfei tahu bahwa meskipun dia menggunakan jedi, dia mungkin bukan lawan mereka. Bagaimanapun, lusinan dewa bumi tingkat tinggi ditambah dua dewa bumi sempurna adalah kekuatan yang sangat menakutkan yang dapat menyapu sebagian besar kekuatan besar di ruang dan waktu ini. Anak ini tampaknya memiliki senjata ajaib kekuatan jiwa yang sangat bagus di lautan jiwanya, dan dia sebenarnya memurnikan dan menyerap energi kekuatan jiwa kita. Namun, sepertinya serangan jiwa kita juga melukainya. Lanjutkan. Dari belakang, Perfect Earth Immortal berkata dengan suara yang dalam. Gemuruh. Dewa duniawi dari faksi gelap ini sekali lagi secara kolektif melepaskan energi jiwa mereka, dan kemudian berkumpul untuk membombardir Ye Tianfei dari seberang udara. Kepulan-kepulan. Serangan ini sekali lagi menyebabkan Ye Tianfei memuentehkan lebih dari selusin suap darah. Namun, pohon pemelihara jiwa juga mengambil kesempatan untuk memurnikan sebagian energi jiwa untuk mengisi kembali energi badan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei sedang diburu. Pada saat ini, Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu akhirnya mengetahui bahwa Ye Tianfei sedang diburu. Mengirimkan begitu banyak master untuk memburu seorang junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, Sekte Cahaya, tidak memiliki master? Wajah Old Chu menjadi gelap, dan dia segera mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan. Pada saat ini, Ye Tianfei masih berlarian dalam kehampaan yang kacau di bawah pengejaran makhluk abadi bumi yang gelap itu. Meskipun Ye Tianfei melewati banyak dunia yang dikenalnya atau beberapa basis Illuminati, dia tidak berani masuk karena begitu dia masuk, itu akan membawa bencana ke dunia ini, jadi dia hanya bisa melarikan diri kemanapun dalam kehampaan yang kacau. Mengapa kita tidak memasuki dunia utama, atau memasuki alam Tianpo? Saran Hun Tua. Saya sarankan Anda mencari tempat rahasia atau reruntuhan kuno dan langsung masuk. Dengan saya di sini, Anda dapat yakin bahwa tidak peduli apapun dunia rahasianya, tidak peduli apa batasannya, saya dapat bepergian dengan bebas. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Oke, kita akan memainkannya dengan telinga. Ye Tianfei mengangguk. Aku akan menghentikan anak itu. Di altar hitam di belakang, makhluk abadi duniawi tingkat tinggi tiba-tiba berbicara. Kemudian makhluk abadi tingkat tinggi mengeluarkan sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi, memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, dan langsung menelannya. Badan hitamnya yang tinggi tiba-tiba mulai terbakar, dan api hitam meleduk. Mahiyat hidup gelap kuno, kembalilah. Keabadian duniawi tingkat tinggi dari sekte gelap ini membentuk segel aneh dengan tangannya, melepaskan rune kuno dan misterius, mengucapkan mantra yang sangat canggung di mulutnya, dan kemudian meraung keras. Kemudian dia memuentehkan darah, rambutnya acak-acakan, dan dia menunjuk ke depan dengan kedua tangannya pada saat yang sama. Sebuah tanda hitam besar tiba-tiba muncul, tersapu, dan bergegas ke depan Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa ruang di depannya terus-menerus retak,
dan sosok hitam yang memancarkan perubahan kuno bergegas keluar satu demi satu, berubah menjadi faksi gelap yang tinggi, bergegas menuju Ye Tianfei, meledukkan ruang, dan mencegah Ye Tianfei berteleportasi. Ini adalah teknik pemanggilan rahasia yang sangat kuno, yang dapat terus memanggil master dari faksi gelap yang pernah ada di ruang dan waktu ini. Anda bahkan dapat dengan cepat memanggil tanda yang ditinggalkan oleh master faksi gelap lainnya dalam ruang dan waktu. Hun Lao berkata dengan kaget. Ini adalah teknik pemanggilan rahasia kuno klan kita. Tidak hanya Hun Lao, tetapi juga makhluk abadi bumi gelap lainnya di altar hitam di belakang terkejut ketika mereka melihat makhluk abadi bumi tingkat tinggi tiba-tiba menampilkan teknik pemanggilan rahasia seperti itu. Karena ini adalah teknik rahasia yang sangat menakutkan, dan dikatakan telah hilang, tiba-tiba digunakan sekarang. Hanya saja energi dan hukum yang diperlukan untuk melakukan teknik pemanggilan rahasia ini terlalu besar. Makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi kegelapan ini tidak dapat menahannya. Pada saat ini, ruang di depan Ye Tianfei masih retak, dan sosok hitam pekat terus bergegas keluar, meledukkan ruang dan waktu, dan bergegas menuju Ye Tianfei untuk mencegah Ye Tianfei berteleportasi. Ye Tianfei hanya merasakan badannya tenggelam, dan transmisi kartu teleportasi luar angkasa memang terganggu, karena waktu dan ruang di depan terus-menerus dihancurkan, dan teleportasi tidak digunakan di lingkungan ini. Tidak, orang-orang itu akan menyusul kita. Teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Jangan takut, aku masih punya kartu truf, kata Ye Tianfei. Sekarang, dengan begitu banyak dari kalian makhluk abadi yang mengejar junior bersama-sama, bisakah kalian merasa malu? Pada saat ini, dengusan menggelegar tiba-tiba terdengar dari ruang di depannya. Kemudian Ye Tianfei mendengar suara kuda perang yang meringkik, dan kemudian suara tapak kuda yang cepat terdengar dari kejauhan. Seekor kuda perang yang agung muncul, menginjak-injak kehampaan dan berlari kencang. Duduk di atas kuda perang adalah seorang jenderal lapis baja emas, memegang tombak emas di tangannya, memancarkan cahaya dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Di belakang jenderal ini ada dua baris bendera hitam dengan berbagai warna, menari tertiup angin. Setelah prajurit lapis baja emas itu tiba, dia mengeluarkan bendera pertempuran putih dari punggungnya dan melemparkannya dengan keras. Ruang retak di depan Ye Tianfei terus meleduk, dan sosok hitam yang terus muncul tadi juga meleduk berkeping-keping, berubah menjadi bola kabut hitam, dan kemudian menghilang. Dengan begitu banyak makhluk abadi dari faksi gelapmu yang mengejar seorang anak muda dari faksi terang kita, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa faksi terang kita tidak punya siapa-siapa lagi? Mah Tei. Setelah jenderal lapis baja emas mengibarkan bendera pertempuran, dia mengambil tindakan secara dominan, mengangkat tombak berkilau di tangannya, dan memacu kudanya ke depan. Dia adalah Jenderal Gaming, salah satu dari 18 jenderal sekte Guangming. Salah satu dewa sempurna dari faksi gelap tiba-tiba berteriak kaget. Dia akhirnya mengenali asal-usul prajurit lapis baja emas ini. Ya, ini aku. Jadi sekarang kamu bisa Mah Tei. Mata Gaming tajam dan nadanya mendominasi. Tombak perang di tangannya terus melebar, dan tanda mengerikan di tombak itu terus terbang keluar, menekan kekosongan dengan sangat berat, membuat faksi-faksi gelap itu berdiri di atas altar hitam. Para dewa bumi merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung suci yang berat di punggung mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tombak emas itu seperti sungai bintang emas, menderu dan menabrak altar hitam. Bahkan jika kamu adalah Gaming, lalu kenapa? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dewa sempurna dari sekte gelap yang baru saja berbicara menjadi marah karena malu, mengeluarkan sabit hitam berbentuk aneh, dan menebas ke depan dengan satu serangan. Kapan? Serangan dari kedua sisi bertabrakan, dan energi tempur yang tak ada habisnya meleduk dan menyebar, menyebabkan sebagian besar kekosongan di tengah tumbukan meleduk. Dewa bumi gelap yang berdiri di atas altar hitam merasa lemah dan terus mundur. Kesempurnaan abadi dari fraksi kegelapan yang mengambil tindakan adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, dan juga terkejut berulang kali, diam-diam berseru di dalam hatinya bahwa 18 jenderal memang pantas mendapatkannya. Aku akan membunuh Dewa Bumi sempurna hari ini untuk membangun prestise sekte Guangming kita. Gaming sangat kuat. Dia mengambil langkah ke depan, mengangkat tombaknya secara horizontal, dan sekali lagi membunuh Dewa sempurna dari faksi gelap.
Pertempuran yang mengerikan telah memaksa altar hitam mundur, membuatnya tidak dapat berteleportasi lagi. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh orang ini. Kedua dewa kesempurnaan dari faksi gelap saling memandang dan berkata pada saat yang sama. Mengaum. Fraksi kegelapan abadi sempurna yang belum mengambil tindakan tiba-tiba meraung dengan marah, dan kabut energi hitam yang mengepul meletus dari badan hitamnya yang tinggi, mengepul seperti awan gelap raksasa, dipenuhi dengan energi jahat. Hore! Kabut energi hitam yang mengerikan tiba-tiba berubah menjadi dua sayap hitam, seperti dua pisau langit hitam, terbentang jauh dan membelah kehampaan. Ledukan. Jenderal Gaming bertarung melawan dua dewa sempurna dari faksi gelap sendirian. Alih-alih mundur, dia maju selangkah demi selangkah, agung dan menakjubkan. Jenderal Gaming, salah satu dari 18 jenderal dari faksi Guangming kita. Di kejauhan kehampaan, Ye Tianfei berhenti di sana, melihat kembali pertempuran yang mengerikan ini, merasa terkejut dan bahagia di dalam hatinya. Ye Tianfei, jangan takut, kami di sini untuk mendukungmu. Pada saat ini, selusin Master Abadi Bumi tiba-tiba muncul di kehampaan yang kacau ini. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berbaju hijau dengan 3 helai janggut panjang menjuntai di dadanya, berbalik dan berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei segera mengerti bahwa ini semua adalah penguasa bumi abadi dari Sekte Cahaya. Membun Nih. Lebih dari selusin Master Abadi Duniawi dari faksi terang bergegas maju dan tiba di depan altar hitam dalam sekejap, bertarung dengan abadi duniawi dari faksi gelap di altar. Ye Tianfei sangat gembira ketika dia melihat begitu banyak dewa bumi dari Sekte Cerah datang untuk mendukungnya. Meskipun faksi gelap sangat kuat, faksi terang tidak mudah untuk ditindas. Dan untuk seorang junior, faksi Guangming memobilisasi begitu banyak Master Abadi Bumi, yang sangat menyentuh hati Ye Tianfei. Ye Tianfei, cepat pergi. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak akan mengejarmu lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Senior Chu, itu kamu. Ye Tianfei berteriak kegirangan. Suara itu tidak lain adalah Patua Chu. Ye Tianfei langsung mengerti bahwa makhluk abadi dari Sekte Cerah yang tiba-tiba muncul untuk mendukungnya pasti dikirim oleh Patua Chu. Chu Tua mampu memobilisasi begitu banyak penguasa abadi duniawi dari fraksi Guangming. Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa status Chu Tua di antara fraksi Guangming pasti sangat tinggi. Oke, aku akan segera pergi. Ye Tianfei tidak ragu-ragu, langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan kemudian berteleportasi. Segera setelah itu, Ye Tianfei menjauh dari kehampaan yang kacau. Pada saat ini, pertempuran di kejauhan masih berlangsung, dan energi pertempuran yang menakutkan terus menyebar, mengepul di antara orang-orang dalam kehampaan yang kacau. Makhluk di banyak dunia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi dari pertempuran ini. Ya, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik selama periode ini. Kamu telah membuat faksi terang kami lega, dan kamu juga telah menahan sekelompok master faksi gelap. Begitu Ye Tianfei berhenti, Chu Tua dan Master Zhen Tianwu muncul. Dalam beberapa langkah, mereka tiba di depan Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Haha, omong-omong, Pak Tua Chu memiliki pandangan ke depan untuk membiarkan Anda menjadi pemimpin batalion ke-35. Selama periode ini, Anda memimpin orang-orang dari batalion ke-35 untuk menghancurkan lebih dari selusin sarang faksi gelap sekaligus pencapaian. Singkatnya, batalion ke-35 Anda telah mencuri perhatian selama periode ini. Master Zhen Tianwu memandang Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Ini semua karena budidaya kedua senior. Jawab Ye Tianfei. Hanya saja sekarang faksi gelap telah mengirimkan kesempurnaan abadi untuk berurusan denganmu, yang menunjukkan bahwa kamu telah terdaftar sebagai target untuk dibunuh. Selanjutnya, Anda harus tetap bersikap low profile untuk saat ini dan berlatih dengan baik. Meski pertempuran untuk menghancurkan dunia telah dimulai, namun belum memasuki tahap yang menentukan. Ye Tianfei, tolong tingkatkan kekuatanmu dan berusahalah untuk mencapai prestasi yang lebih besar di perang berikutnya. Guru Zhen Tianwu berkata kepada Ye Tianfei. Oke, aku mengerti. Ye Tianfei mengangguk. Sekarang, Gaming, kamu baru saja kembali dan membunuh Dewa Bumi sempurna dari Sekte Gelap kami. Aku di sini untuk membunuhmu.
Aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pengorbanan pada bendera pertempuran faksi gelap kita. Pada saat ini, dengusan dingin yang terdengar sangat dingin terdengar, menyebar di kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Kemudian, gelombang energi yang sangat menakutkan meletus ke arah itu, mengguncang kehampaan yang tak ada habisnya. Sepertinya orang kuat dari faksi kegelapan telah muncul. Ayo pergi dan lihat. Wajah Tua Chu menjadi gelap. Ye Tianfei, ayo pergi dan lihat bersama. Master Zhen Tianwu melambaikan lengan bajunya, mengangkat Ye Tianfei, lalu mengambil satu langkah ke depan, menuju ke arah itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Pak Tua Chu juga pergi berdampingan dengan Master Zhen Tianwu. Terlalu cepat. Ye Tianfei diam-diam kagum di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa napas, Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu membawa Ye Tianfei kembali ke kehampaan tempat mereka baru saja bertarung. Ye Tianfei melihat Jenderal Gaming mengayunkan tombak perang emas dan bertarung sengit dengan Master Kegelapan yang mengenakan jubah hitam. Salah satu dari dua dewa sempurna dari faksi gelap dibunuh oleh Jenderal Gaming, dan yang lainnya terluka parah dan melarikan diri. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan setelah sedikit persepsi, dia secara kasar mengetahui apa yang baru saja terjadi dalam kehampaan yang kacau ini. Ini adalah metode membalikkan waktu dan ruang untuk melihat masa lalu. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia telah mampu melihat masa lalu yang singkat. Dia adalah salah satu pemimpin pengumpul sumber daya faksi gelap. Aku pernah merasakan auranya selama pertempuran pemusnahan terakhir. Master Zhen Tianwu tiba-tiba berteriak kaget. Ada organisasi khusus di antara sekte gelap yang mengkhususkan diri dalam perjalanan keliling dunia dalam ruang dan waktu ini, mengumpulkan esensi darah dan esensi jiwa yang tersisa setelah kematian makhluk hidup. Organisasi ini telah mengumpulkan banyak penguasa sekte gelap dan merupakan dikenal sebagai pengumpul sumber daya. Orang Tua Chu dengan tenang menjelaskan kepada Ye Tianfei. Saya telah bertemu pengumpul sumber daya dari faksi gelap beberapa kali. Jawab Ye Tianfei. Tugas pengumpul sumber daya adalah mengumpulkan esensi darah dan esensi jiwa makhluk hidup. Mereka umumnya jarang berpartisipasi dalam pertempuran secara langsung, tapi jangan meremehkan pengumpul sumber daya. Karena pengumpul sumber daya tersebut sebenarnya adalah yang paling kuat di antara faksi gelap. Sekelompok anggota. Ketika pertempuran penghancuran dunia mencapai babak kedua, para pengumpul sumber daya tersebut akan mulai mengambil tindakan secara pribadi dan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Kata Pak Tua Chu. Senior Chu, aku ingat. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Jika Pak Tua Chu begitu memperhatikannya, itu menunjukkan bahwa para pengumpul sumber daya itu memang sangat menakutkan. Saat ini, Jenderal Gaming masih bertarung sengit dengan pemimpin yang mengumpulkan sumber daya. Kekuatan tempur kedua belah pihak sangat menakutkan, dan mereka terus menghancurkan kekosongan satu demi satu. Dong-dong. Pada saat ini, suara-suara besar terdengar di kehampaan 3000 dunia yang kacau. Sepertinya seseorang sedang memainkan drum, atau detak jantung binatang buas, kuat dan berirama. Setiap suara bergema di 3000 dunia. Di hampir setiap dunia, hampir semua makhluk hidup dapat dengan jelas mendengar suara keras yang tidak diketahui asalnya. Suara ini, mungkinkah benih legendaris itu akhirnya berpindah? Pantas saja faksi gelap ingin melancarkan perang terakhir untuk menghancurkan dunia. Wajah Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu berubah drastis, dan Pak Tua Chu bergumam pada dirinya sendiri. Mendengus. Gaming, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Pemimpin pengumpul sumber daya mendengar suara keras di kejauhan, tiba-tiba mundur, berkata dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ayo, kita lihat juga. Kata Pak Tua Chu sambil mengangkat Ye Tianfei, lalu berjalan berdampingan dengan Master Zhen Tianwu dan Gaming, menuju ke arah suara keras seperti kilat. Semua pengumpul sumber daya mendengarkan perintah, segera kembali ke sarang penangkaran, dan tawarkan semua sumber daya di tangan Anda. Pengumpul sumber daya yang baru saja bertarung dengan Gaming bergegas melewati kehampaan 3000 dunia, biasanya mengeluarkan token hitam untuk mengirim pesan. Kemudian ada pengumpul sumber daya yang tidak diketahui jumlahnya dari faksi gelap di ruang ini dan waktu mulai bergerak menuju ke arah suara keras dari segala arah. Segera setelah itu, Pak Tua Chu, Master Zhen Tianwu, Gaming, dan Ye Tianfei tiba dalam kehampaan hitam yang kacau balau. Apa itu?
Ye Tianfei menunjuk ke arah kehampaan yang kacau di depan dan bertanya dengan heran. Saya melihat sejumlah besar bendera formasi hitam di kehampaan di depan. Setiap bendera formasi setinggi 10.000 meter, padat, tertiup angin langit, dan menderu keras. Terlalu banyak bendera formasi hitam. Itu adalah pembentukan faksi gelap. Ye Tianfei merasakannya dan akhirnya menemukan bahwa bendera formasi hitam itu membentuk formasi demi formasi. Selain itu, kekuatan formasi ini sangat menakutkan, dan tekanan dari formasi yang dilepaskan sepenuhnya menghalangi kekosongan. Ye Tianfei merasakannya dan menemukan setidaknya ada lebih dari 100.000 formasi. Selain itu, Ye Tianfei juga menemukan bahwa semua formasi ini terhubung, bergema dari awal hingga akhir, membentuk satu kesatuan, sepenuhnya menghalangi ruang di depannya. Dari kejauhan, banyak formasi hitam itu seperti tembok hitam tinggi, benar-benar memotong kekosongan di depan mereka dan melarang jalan. Dinding hitam yang tinggi dan tak terbatas melintasi kehampaan yang kacau. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Aku tidak menyangka formasi faksi gelap begitu pintar. Ye Tianfei merasakan banyaknya formasi yang menakutkan dan tidak bisa menahan nafas. Ya, faksi gelap memiliki beberapa master formasi yang sangat terampil. Dan area di depan tidak hanya memiliki banyak formasi pintar, tetapi juga banyak batasan berbahaya yang terbuat dari energi hukum. Soalnya, benda seperti kain hitam itu adalah batasan dari faksi gelap menyerang orang luar. Selain formasi dan pembatasan, masih banyak krisis mengerikan dan tidak diketahui lainnya yang tersembunyi di sana. Lihatlah zona vakum gelap. Begitu makhluk asing mendekat, ia akan meleduk seketika dan membunuh makhluk asing tersebut hingga berkeping-keping. Konon ini adalah beberapa metode pertahanan khusus yang digunakan oleh faksi gelap menggunakan energi gelap. Singkatnya, bahkan para ahli Earth Immortal tidak berani mendekati area itu. Guru Zhen Tianwu berbicara kepada Ye Tianfei. Mengapa saya tidak tahu bahwa tempat seperti itu ada di antara 3.000 dunia? Ye Tianfei sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu. Dalam kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei adalah salah satu ahli terbaik di permukaan 3.000 dunia. Dia telah melakukan perjalanan ke sebagian besar tempat di 3.000 dunia, tetapi dia belum pernah ke sini, juga belum pernah mendengarnya. Dalam kehidupan ini, Ye Tianfei memiliki kekuatan lebih sebagai dewa bumi, tapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Sederhana sekali, karena tempat ini biasanya diblokir oleh undang-undang luar angkasa yang cerdas. Hanya kita yang pernah ke sini sebelumnya yang dapat menemukannya dan melihat pemandangan di depan. Jika tidak, Anda akan lewat sini dan tidak menemukan apapun. Kata Pak Tuacu sambil tersenyum. Jadi begitu, Ye Tianfei tiba-tiba menyadari. Ya, kehampaan yang kacau ini selalu terhalang oleh hukum ruang dan waktu yang sangat cerdas. Jika saya tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada tempat seperti itu di sini, saya tidak akan dapat menemukannya. Ulat Sutra Naga bertanduk emas telah merasakan ruang dan waktu ini, dan berbicara pada saat ini. Ya, aku juga menemukannya. Tuan Hun juga mengangguk, membenarkan apa yang dikatakan Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Dong-dong. Saat ia sedang berbicara, suara-suara keras yang memekakan telinga kembali terdengar, dengan ritme yang aneh sehingga membuat jantung orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak mengikuti ritme tersebut. Ye Tianfei terkejut, dan dengan cepat menahan pikirannya dan mengontrol frekuensi detak jantungnya untuk mencegah jantungnya berdetak karena suara keras. Tempat apa ini? Apa yang membuat suara keras itu? Ye Tianfei mau tidak mau bertanya. Legenda mengatakan bahwa ini adalah tempat berkembang biaknya faksi gelap, dan juga merupakan sumber dari semua perang yang menghancurkan dunia. Namun, saya hanya mendengarnya, dan saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Karena aku belum pernah melihat dengan mataku sendiri apa yang ada di balik tembok hitam di depanku. Pak Tuacu melihat ke dinding hitam tinggi di depannya, yang terdiri dari sejumlah besar formasi dan batasan, dan berkata dengan ekspresi serius. Tempat berkembang biaknya faksi gelap. Di manakah sumber dari semua perang yang menghancurkan dunia? Ye Tianfei menjadi semakin penasaran setelah mendengar apa yang dikatakan Old Chu. Ya, legenda ini sudah ada sejak dahulu kala. Namun, kami belum bisa memastikannya. Guru Zhen Tianwu mengangguk. Fiuh. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba melihat orang-orang berjubah hitam datang dari kejauhan,
datang langsung ke tembok hitam tinggi di depan mereka, lalu bergegas langsung ke tembok hitam dan menghilang. Inilah sisi gelapnya, teriak Ye Tianfei. Ya, ini semua adalah pengumpul sumber daya dari faksi gelap. Pengumpul sumber daya ini biasanya berkeliling berbagai dunia dalam ruang dan waktu ini, mengumpulkan esensi darah dan esensi jiwa yang tertinggal setelah kematian makhluk hidup. Sesekali saya datang saja kembali ke sini sesekali. Dikatakan bahwa saya akan mengirim esensi darah dan esensi jiwa yang dikumpulkan kembali ke sini untuk memberi makan benih. Kata Pak Tuacu. Dua senior, mari kita tangkap para pengumpul sumber daya ini, atau kita bisa mengetahui dari mulut mereka apa yang ada di balik tembok hitam. Ye Tianfei melihat ke arah pengumpul sumber daya yang datang dengan aliran stabil, dan tiba-tiba hatinya bergerak dan dia berbicara. Percuma, kami sudah mencoba cara ini berkali-kali sebelumnya. Di sini, kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap para pengumpul sumber daya karena mereka dilindungi oleh formasi dan pembatasan tersebut. Saya juga telah menangkap para pengumpul sumber daya ini di tempat lain dan menanyai mereka, tetapi tidak ada gunanya. Para pengumpul sumber daya ini sangat keras mulut dan umumnya tidak berbicara laut akan meleduk, menghancurkan jiwa mereka hingga berkeping-keping dan menghancurkan badan dan jiwa. Jadi tidak mungkin meminta apapun dari mulut para pengumpul sumber daya ini. Orang Tuacu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi itu saja. Dari sudut pandang ini, jika Anda ingin mengetahui apa yang ada di balik tembok hitam ini, Anda harus melewatinya dan melihatnya sendiri. Kata Ye Tianfei tanpa daya. Pada saat ini, semakin banyak pengumpul sumber daya yang datang, lalu bergegas ke tembok hitam yang tinggi dan menghilang. Suara-suara besar, seperti guntur yang teredam, terus datang dari balik tembok hitam tinggi di depan, menyebar jauh, dan kemudian bergema di seluruh kehampaan yang kacau di 3000 dunia. Pada saat ini, sebagian besar makhluk di 3000 dunia dapat dengan jelas mendengar suara keras berirama ini. Suara apa ini? Sungguh mengerikan. Jantungku sepertinya berdetak dengan ritme ini. Sungguh tidak nyaman. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Pada saat ini, semburan energi menderu tiba-tiba datang dari suatu tempat di kejauhan, dan kemudian Yin Qi yang mengerikan meleduk, membanjiri ruang itu sekaligus. Kemudian Ye Tianfei melihat monster besar perlahan muncul di sana. Ini adalah monster langka dengan penampilan yang aneh, terlihat seperti sapi hitam, dengan sepasang sayap hitam, taring ganias, dan tanduk hitam mengkilat di kepalanya. Ini adalah binatang aneh dari dunia bawah. Apa yang dia lakukan di sini? Gaming, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Binatang aneh dari dunia bawah. Hati Ye Tianfei tergerak, dan dia melihat monster itu, sedikit terkejut. Tepat ketika Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya untuk merasakan tubuh, mata aneh di tanduk di kepala tubuh tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian berubah menjadi lubang monster hitam tanpa dasar, untuk menarik kesadaran Ye Tianfei ke dalamnya. Saat ini, Ye Tianfei merasa sedikit pusing dan pusing. Tampaknya kekuatan jiwa Ye Tianfei sangat kuat, dan pohon pemelihara jiwa serta pedang jiwa secara bersamaan meletus dengan energi kekuatan jiwa yang kuat, melindungi kedua badan jiwa dan tetap terjaga seketika. Hati-hati, tanduk di kepala tubuh akan menelan energi jiwa dan kemauan makhluk hidup, dan juga dapat membahayakan raga jiwa melalui udara. Guru Zhen Tianwu mengingatkan. Terima kasih senior karena telah mengingatkanku. Ye Tianfei dengan cepat menjawab. Paman di kejauhan melirik ke arah Ye Tianfei dengan matanya yang acuh tak acuh, tampak sedikit terkejut karena makhluk abadi sejati bisa menghilangkan tatapan bertanduk satu itu dalam sekejap. Gaming tiba-tiba mengambil tindakan dan melemparkan tombak perang emas di tangannya secara tiba-tiba. Dengan keras, tombak perang emas itu terus membesar, seperti pegunungan emas besar menyapu kehampaan, menusiuk ke arah penduduk asli depan terus-menerus dimusnahkan. Kedua sayap hitam tubuh mengepak pada saat bersamaan, berubah menjadi dua pisau langit hitam, langsung memblokir tombak perang emas. Serangan kedua belah pihak terhenti beberapa saat, lalu mundur pada saat bersamaan. Musuh dari faksi terangmu adalah faksi gelap. Sebaiknya jangan memprovokasi dunia bawah kita. Paman itu melontarkan kata-kata dingin, menyebabkan kehampaan bergetar terus-menerus. Saat dia berbicara, ada guntur yang menggelegar di sekitar badan besarnya, dan pemandangannya aneh. Kamu berani menyerang keturunan faksi Illuminati kami. Apakah kami faksi Illuminati masih ingin memanjakanmu?
Gaming berkata dengan dingin. Sambil berbicara, Gaming mengulurkan tangan dan bergerak, dan tombak perang emas meletus lagi, meleduk dengan miliaran cahaya tombak yang menyilaukan, dan menyerang Tubo lagi. Orang gile. Pamannya berteleportasi, mengubah posisinya, dan muncul di kejauhan, jelas mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Sudahlah, kata Pak Tuacu pada Gaming. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Gaming mengulurkan tangannya, menyingkirkan tombak perang emas, dan berkata dengan dingin. Meskipun pamannya marah, dia tidak ingin memprovokasi Gaming lagi, jadi dia tetap diam dan melihat ke dinding hitam tinggi di kehampaan di kejauhan. Dia layak menjadi salah satu jenderal sekte Guangming. Saudara Ge masih setampan sebelumnya. Pada saat ini, aura iblis tiba-tiba melonjak di kehampaan yang jauh, dan seorang lelaki tua kurus perlahan muncul. Meskipun dia dalam bentuk manusia, badannya ditutupi lapisan sisik cian, dan leher serta wajahnya juga ditutupi dengan lapisan aneh dengan tanda iblisnya, kamu dapat mengetahui bahwa dia adalah iblis tua dalam sekejap. Iblis tua itu berdiri di sana, dan energi iblis yang dipancarkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi dan terus beriak. Seorang guru iblis dengan kekuatan abadi duniawi yang sempurna. Ye Tianfei diam-diam menatap iblis tua itu dan diam-diam terkejut. Orang ini adalah salah satu dari 5 leluhur klan iblis, dan dia cukup kuat. Orang Tuacu melihat Ye Tianfei menilai iblis tua itu dan berkata melalui pesan. Jadi begitu. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei tiba-tiba merasa sedikit beruntung karena setelah memasuki dunia iblis di kehidupan sebelumnya, dia dengan cepat berdamai dengan iblis besar. Jika dia menolak untuk menyerah dan terus mengejar iblis besar di dunia iblis, dia mungkin telah menyinggung Tuan Abadi Bumi yang mengintai ini, dan dia mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai dia mati. Dan apalagi Master Klan Iblis di tingkat abadi duniawi, bahkan jika klan iblis dengan kekuatan alam peri muncul secara acak, Ye Tianfei tidak akan bisa memanfaatkannya. Sepertinya benih kegelapan yang legendaris itu benar-benar ada. Pada saat ini, di arah lain, di kehampaan yang jauh, terdengar suara seperti lonceng Honglu. Kemudian Ye Tianfei merasakan keajaiban besar datang dari arah itu. Iblis jangkung dan tampak Ganias sedang berdiri di sana pada suatu saat, memandangi tembok hitam tinggi di depannya, dan berkata, Master dari dunia bawah, dunia iblis, dan dunia iblis semuanya ada di sini. Sepertinya banyak master dari dunia khusus yang sudah mengetahui keberadaan tempat ini sejak lama. Setelah mendengar suara keras ini, mereka bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Sayang. Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat di suatu tempat di kehampaan di kejauhan, sekelompok bayangan hitam yang terus berputar perlahan muncul. Bayangan hitam itu memancarkan energi gelap yang kaya dan tampak nyata sekaligus ilusi, sangat aneh. Inilah penguasa dunia gelap. Orang Tuacu berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan suara. Tuan dunia gelap, aku ingin tahu bagaimana keadaan Lu Dandan sekarang. Apakah dia benar-benar menjadi ratu kegelapan? Ye Tianfei segera teringat pada Lu Dandan. Kemudian Ye Tianfei melihat lebih banyak master muncul, semua melihat ke tembok hitam tinggi di depan mereka. Pada saat yang sama, di luar ruang dan waktu ini. Apakah kamu mendengar itu? Benih itu sepertinya mulai melahirkan gerakan janin. Ini menandakan bahwa ia akan segera matang dan akhirnya tiba waktunya untuk memetik. Kami bersiap memasuki ruang dan waktu ke depan. Jika benih itu matang dan dipetik oleh leluhur kegelapan terlebih dahulu, perjalanan kita akan sia-sia. Setelah mendengar suara keras yang datang dari ruang dan waktu di depan mereka, mata semua makhluk yang sangat kuat dan menakutkan itu menjadi cerah dan berbicara satu demi satu. Bersambung.